أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk mendapatkan di dalamnya ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Karenanya Allah berfirman tentang Al-Quran, "Lau kana min indi ghairillahi", sekiranya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, datangnya dari selain Allah, lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira, sesuatu yang pasti akan terwujud. Mereka manusia itu akan menemukan di dalam Al-Quran hukum yang kontradiksi, hukum yang saling tumpang tindih. Kenapa? Karena datangnya dari manusia, datangnya dari makhluk. Namun kalau datangnya dari Allah, takkan ada tumpang tindih, takkan ada hukum satu membatalkan hukum yang kedua, hukum yang ketiga membatalkan hukum yang ke-10 dan seterusnya. Dan itulah dia agama Allah ini, datangnya dari Allah, disampaikan kepada kita oleh utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal penting, mudah-mudahan bermanfaat di awal kajian ini. Sebenarnya Allah ingin berbicara kepada Anda, tapi melalui utusan. Andalah yang diinginkan Allah. Risalah itu Allah ingin berikan kepadamu. Allah ingin mengajak Anda berbicara, tapi melalui utusan. Oleh karena itu, siapapun yang membaca Al-Quran dan menyimak dengan tadabbur, jelas sekali bahwa yang ngomong kepada dia itu Allah. Jelas sekali. Dan Allah berbicara kepada kita dalam Al-Quranul Karim benar-benar menyentuh perasaan, benar-benar menarik kita kepada kebaikan, benar-benar menyampaikannya secara sempurna dengan kalimat seringkas-ringkasnya, dengan makna sedalam-dalamnya. Dan inilah salah satu manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang bisa memahami Al-Quranul Karim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita hidayah untuk bisa memahami hal tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang ingin kita sampaikan dan dimintakan kita untuk membicarakannya tentang takdir. Dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah catatan, tulisan yang sudah ditulis. Bahkan penulisannya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam tulisan itu terdapat segala-galanya, semuanya yang akan terjadi mulai daripada saat itu sampai dunia kiamat.
Jangan tanya detailnya, karena ia benar-benar detail. Sehingga tak ada satu pun yang keluar dari catatan. Iman kepada takdir wajib, dan bukan hanya sekedar wajib. Wajib yang dia adalah rukun iman. Artinya tak sah iman seseorang, batal iman seseorang kalau dia tidak beriman kepada takdir. Sungguh di zaman kita sekarang ini, ketika manusia mencoba untuk menjadikan logika adalah standar keimanan, standar keimanannya adalah logikanya. Sesuai dengan logikanya dia terima, tak sesuai dengan logikanya ia belok-belokkan, dia belok-belokkan sesuai bagaimana cara sesuai dengan logika. Baru kemudian setelah sesuai dengan logika dia imani. Mulailah adanya orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa semua kehidupannya sudah ada tulisan takdirnya. Dan dia merasa bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya belum berbuat, namun sudah ada catatannya saya akan berbuat apa? Bukankah saya yang memilih? Bukankah saya yang melakukan? Bukankah saya yang berikhtiar? Bukankah saya yang? Kenapa? Sudah ada tulisannya. Akhirnya mereka mengatakan bahwa pilihan manusia bukanlah takdir. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia ini, orang yang seperti ini mengeluarkan amal manusia dari catatan takdir. Tidak demikian. Yang harus diimani semuanya tertulis dengan lengkap, dengan detail, dan tidak ada yang keluar dari tulisan itu. Wa'alam annama akhta'aka lam yusibuk wa ma asabaka lam yukhti'uk. Ketahuilah bahwa sesuatu yang Allah takdirkan tak menimpamu, takkan datang menimpa. Dan sesuatu yang Allah takdirkan akan datang menimpa, takkan meleset. Rufi'atil aqlamu, pena telah diangkat dari catatan takdir, wa jaffatis suhuf, dan tulisan takdir telah kering, tak ada lagi perubahan. Seperti apa yang tertulis, seperti itu yang akan terjadi. Inilah iman yang wajib kita imani dalam takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sering sekali kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang kesimpulannya menunjukkan manusia bingung, kok bisa, dan kok bisa. Saudaraku, ketika Anda berbicara tentang Allah, maka Anda berbicara tentang zat yang maha tahu segala-galanya, yang ilmunya mencakup semuanya. Tak ada yang Allah tak tahu. Kalau Anda sudah berhadapan dengan Allah yang seperti ini ilmunya, apa sih yang membuat ia tak mampu untuk menuliskan catatan kehidupanmu walau engkau belum mengerjakannya?
Kenapa? Dia maha tahu segala-galanya. Allah maha tahu segala-galanya. Lalu kenapa sih Anda sulit untuk memahami? Allah sudah tuliskan walau Anda belum mengerjakan. Sulitnya ada di mana? Maka kesulitan manusia memahami adanya catatan takdir padahal belum dikerjakan. Itu karena dia tidak legowo untuk menerima bahwa Allah itu maha tahu segala-galanya. Tak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah. Tak ada. Ringkasnya adalah tak ada yang Allah tak tahu. Bisa difahami apa yang Anda maksud? Tak ada yang Allah tidak tahu. Ustadz, belum terjadi, Allah pun tahu. Allah pun tahu. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, benarkah kiamat itu akan terjadi? Jawablah bahwa ya, demi Allah dia akan terjadi. Dan nanti engkau akan menemukan mereka geleng-geleng kepala dan bertanya, kapan itu? Jawablah mereka, nanti dia akan datang sebentar lagi. Sampai geleng-geleng kepalanya pun Allah beritahu kepada Rasul sebelum si kafir Quraisy geleng-geleng kepala. Mereka akan bertanya kepadamu. Oke lah, kalau bertanya umum kan. Setelah engkau mengatakan qul i wa rabbi, benar demi Rabbku itu akan terjadi. Lalu Allah katakan ketika selesai engkau mengucapkan itu nanti fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka akan geleng-geleng kepala. Allah mengatakan itu kepada Rasulnya di saat orang Quraisy belum bertanya dan belum geleng-geleng. Coba lihat detailnya Allah berbicara kepada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy belum geleng-geleng kepala, Allah mengatakan fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Mereka akan geleng-geleng kepala. Dan terjadi seperti yang Allah katakan kepada Rasulnya tercinta. Ketika Nabi menjawab qul i wa rabbi, benar demi Rabbku itu akan terjadi, si orang Quraisy itu geleng-geleng kepala. Padahal Allah mengatakan mereka geleng-geleng kepala kepada Rasulnya sebelum orang Quraisy itu geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Ya bisa. Kan belum kejadian. Allah kan maha tahu. Saudaraku, bagi yang memahami bahwa Allah tak ada yang tidak Allah tahu, tak ada yang Allah tidak tahu, maka sangat mudah baginya untuk memahami, ya wajar saja ada tulisannya, walau belum dikerjakan. Wajar aja ada keputusannya, walau belum dikerjakan. Karena tulisan itu dan keputusan itu bukan sesuatu yang tertulis tanpa ilmu. Buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 dan ke-8. Di sana kita akan mendapatkan firman Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah.
Allahu alimun hakim. Namun Allah lah yang telah memberikan kepada hati kalian kecintaan terhadap iman. Dan Allah hiasi kecintaan terhadap iman itu di dalam hati kalian. Dan Allah lah yang menjadikan hati kalian itu benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau dua-duanya terkumpul di hati kalian, maka kalianlah orang-orang yang telah berjalan di atas jalan yang benar dan yang lurus. Hati mencintai iman, hati membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau terkumpul, kalian sudah berjalan di atas jalan yang lurus, kalian sudah menjadi manusia yang benar dan mendapatkan hidayah. Fadlam minallahi wa ni'mah, itu adalah karunia dari Allah dan nikmat besar yang Allah berikan kepada kalian. Dan semua ini telah tertulis. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Siapa yang benci kekufuran, siapa yang mencintai kekufuran. Lalu Allah kunci di ujung ayat dengan sebuah kunci yang apabila difahami, manusia akan memahami takdir. Yaitu Allah kunci ayat, Allah akhiri ayat dengan kata kunci. Wallahu alimun. Allah itu maha tahu. Hakimun. Allah itu maha bijaksana. Dua nama Allah yang ada di akhir ayat ini kata kunci untuk memahami takdir. Yang faham bahwa Allah maha tahu segala-galanya sehingga tak ada yang Allah tak tahu. Allah maha bijaksana meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar dan tak akan semrautan. Segala sesuatu penuh dengan hikmah, segala sesuatu penuh dengan keadilan, tak ada yang salah pasang, tak ada yang salah letak, tak ada yang tertukar. Ini dia rahasia memahami takdir. Yang faham dua poin ini, insya Allah tak sulit baginya untuk memahami takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, bahwa yakini dengan penuh keyakinan yang tak ada keraguan bahwa Allah tahu segala-galanya, walau belum terjadi. Camkan itu baik-baik, tanamkan itu dalam-dalam, dan masukkan ke dalam sebuah ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Allah tahu segala-galanya, tak ada yang Allah tidak tahu dengan seluruh detail kehidupan, walau dia belum terjadi. Dan itu kan rumit bagi manusia, karena manusia tak berilmu. Kita ambil saja kejadian pada hari ini di masjid ini. Sudah ada dalam catatan takdir siapa saja yang hadir di majelis ini. Sudah ada dalam catatan takdir masing-masing kita pakai baju warna apa. Sudah ada dalam catatan takdir masing-masing kita pakai kopiah warna apa. Sudah ada dalam catatan takdir corak baju kita kayak apa. Bukan hanya warna saja, coraknya. Sudah ada dalam catatan takdir gerakan kita. Saya bagaimana, tangan saya nanti bagaimana, apa kata-kata yang akan saya keluarkan. Demikian juga dengan masing-masing kita.
Gerakan kita selama di majelis yang menulis, yang memperhatikan, yang memahami, yang bertambah ilmunya, yang masih bingung-bingung memahami mungkin ya. Semoga setelah ini tak lagi bingung untuk memahami. Semua itu detail. Di dompet kita sekarang ada berapa duit. Di handphone kita yang sekarang kita kantongi tertulis WA dari siapa saja, SMS dari siapa saja, telepon dari siapa saja. Lengkap. Sedetil itu? Ya, sedetil itu. Kok bisa ada catatan takdirnya? Gampang. Allah itu Maha tahu. Karena Dia Maha tahu, maka Allah bisa menuliskan. Pengurus masjid ini, udah berapa tahun di masjid ini jadi pengurus masjid? Siapa yang paling tua di masjid ini? Kira-kira berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? 10 tahun? Ya 10 tahun. Anggaplah 10 tahun. Tambahkan lagi 15 tahun lah. Sudah 15 tahun di masjid ini. Tahu berapa jumlah? Ini apa? Titik-titik yang ada di putih di karpet ini kan ada kan? Di masjid kita ini ada kan? Di karpet kita ada kan? Tahu berapa jumlahnya? Nggak tahu kan? 15 tahun sudah kita di sini. Itulah kita dengan kebodohan kita dan ketidaktahuan kita. Namun sudah ada dalam catatan takdir di masjid ini berapa buah titik-titik putih. Tahu kan di depan mana ada titik, di bawah teman duduk itu ada titik-titik putih kan? Baik. Maka fahami sefaham-fahamnya, yakini seyakin-yakinnya Allah itu tahu segala-galanya. Karena Allah tahu segala-galanya. Maka rumitnya apa bagi Allah untuk nuliskan sebelum kejadian? Dia akan menjadi rumit kalau Anda memahami tak bisa ditulis kalau belum terjadi. Kan saya yang berbuat. Kan saya yang memilih. Kan saya yang berkeinginan. Kan saya yang berikhtiar. Iya betul. Lalu kok ada tulisannya? Akan menjadi rumit kalau Anda melihatnya dari ilmu manusia. Manusia nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Kenapa? Dia baru terjadi, baru saja dia tulis. Belum terjadi, dia nggak bisa nulis. Ini ilmu manusia. Rumus ketika berbicara ilmu tentang manusia, rumusnya adalah manusia nggak akan bisa nulis kecuali terjadi dulu. Maka rumus ilmu manusia ini dengannya jangan berbicara tentang takdir dengan rumus ini. Ini rumus manusia untuk manusia. Anda sedang berbicara tentang ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Dan itu kesesatan yang paling banyak di permukaan bumi terjadi dari bab ini. Manusia bicara Allah pakai rumus makhluk. Padahal dia sedang berbicara tentang Allah. Rumus yang dia pakai apa? Rumus makhluk. Batil pembicaraan Anda tentang Allah kalau rumus yang Anda pakai rumus makhluk. Allah di atas arsy. Berarti Allah butuh arsy dong. Arsy diangkat, Allah jatuh dong. Itu rumus makhluk. Jangan bicara Allah pakai rumus makhluk. Kita tidak ingin panjang-panjang karena nanti makin panjang makin camkan di dalam hati antum itu Allah tahu segala-galanya. Tak ada yang Allah tak tahu.
Rumit nggak bagi Anda saudaraku? Rumit nggak bagi Anda saudariku untuk memahami bahwa nanti penduduk neraka itu akan berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, berdoalah kepada Allah agar Allah itu matikan saja kita. Lalu malaikat Malik akan berkata kepada penduduk neraka, enggak, kalian akan seperti ini selama-lamanya. Apakah Anda punya hal yang rumit dalam memahami ayat ini yang Anda terjemahkan? Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka memanggil-manggil, mereka penduduk neraka, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah hindarkan kita dari nerakanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala lindungi kita dari murkanya dan adabnya dan nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wa nadau, dan mereka memanggil-manggil malaikat Malik karena jumlah mereka banyak dan berjarak antara malaikat Malik sehingga mereka harus mengeluarkan suara, teriakan, nadau. Mereka pakai suara. Mereka berada dalam gemuruh api. Mereka berada dalam teriakan. Sehingga ketika berbicara dengan malaikat Malik pakai suara tinggi, nadau, memanggil-manggil. Ya Maliku, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Minta kepada Rabbmu matikan kami. Qala, malaikat Malik menjawab, innakum makithun, kalian akan seperti ini terus. Ya mati-mati. Faham nggak? Rumit nggak Anda memahami ayat ini? Apa bedanya memahami ayat ini dengan memahami catatan takdir engkau? Apa bedanya? Sudahkah mereka itu masuk neraka? Belum. Sudahkah mereka itu mengucapkan kata-kata itu kepada malaikat Malik? Belum. Sudahkah malaikat Malik menjawab jawaban itu kepada mereka sekarang ini? Belum. Kenapa ada ayatnya? Kejadian udah atau belum? Belum. Kenapa ada ayatnya? Kenapa Anda tidak rumit memahami ayat itu? Padahal sama. Orang belum masuk neraka, mereka belum memanggil, mereka belum dijawab, malaikat Malik belum menjawab. Itu pekerjaan penduduk neraka yang belum terjadi, itu jawaban malaikat Malik yang belum terjadi. Kenapa Anda tidak rumit memahaminya bahwa nggak rumit? Oh, Allah menceritakan kejadian di neraka, kan belum terjadi. Kenapa sudah ada tulisannya? Kenapa sudah ada kabarnya? Kenapa sudah ada beritanya? Ini loh yang akan diucapkan oleh penduduk neraka. Ini loh jawaban Imam Malik. Ini loh jawaban malaikat Malik. Belum mereka kerjakan, belum. Perkataan mereka belum mereka ucapkan. Malaikat Malik belum mengucapkan kata-kata itu. Dan sudah ada tulisannya di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang akan mereka katakan. Ini jawaban malaikat Malik. Nggak rumit. Kalau Anda tidak rumit memahami itu, pindahkan tidak rumit itu kepada takdir Anda. Selesai. Allah sudah berbicara kepada kita tentang sesuatu yang terjadi nanti di neraka. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Penduduk neraka berbicara kepada penduduk surga berbicara kepada penduduk neraka. Dan itu semuanya belum terjadi. Belum dikerjakan oleh penduduk neraka kepada penduduk surga, dan belum dikerjakan oleh penduduk surga kepada penduduk neraka. Kejadiannya nanti. Perkataan detail, perkataan penduduk neraka kepada penduduk surga Allah tahu, walau belum terjadi. Iblis akan ngomong apa nanti kepada mereka-mereka di neraka, Allah sudah tahu. Allah sudah katakan loh, iblis nanti ngomong gini loh di neraka. Ada nggak perkataan iblis di dalam Al-Quran? Ada kan?
Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sampai akhir ayat. Itu perkataan iblis kepada penduduk neraka. Iblis belum ngomong. Belum ngomong iblis. Tapi Allah sudah katakan iblis akan mengatakan ini. Lalu apa rumitnya? Allah menuliskan takdirnya dalam kata-kata hidup Anda yang Anda belum omongkan. Apa sulitnya? Oleh karena itu, alimun yang ada di dalam ayat ini kata kunci untuk memahami takdir. Bahwa takdir itu adalah ilmu Allah yang maha luas, yang maha tahu segala-galanya, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala tuliskan walau belum terjadi. Allah itu tahu seluruh yang telah terjadi. Sulit untuk memahaminya? Tidak sulit kan? Karena sudah terjadi. Allah tahu semua yang sedang terjadi. Sulit memahaminya? Enggak sulit. Semua yang sedang terjadi. Allah tahu semua yang sedang terjadi. Sulit wahai manusia? Enggak sulit. Tambahkan yang ketiga. Allah tahu semua yang akan terjadi. Detail apa yang akan terjadi semuanya Allah tahu juga. Jangan keluarkan satu saja dari ilmu Allah. Jangan katakan, oh kalau itu saya nggak bisa terima. Kok Allah tahu kok? Kok Allah tahu? Padahal belum terjadi. Kok bisa Allah tahu? Kan belum terjadi. Sebagaimana Anda memahami Allah tahu semua yang telah terjadi, detail, sebagaimana Anda bisa memahami dan tak sulit bagi Anda memahami, Allah tahu semua yang sedang terjadi. Hal yang sama, Allah tahu semua yang akan terjadi. Detail semuanya Allah tahu. Kalau Anda bisa memahami dengan baik dan benar, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, akan mudah bagi Anda memahami takdir. Takdir itu adalah tulisan, catatan, kehidupan engkau yang sudah Allah tuliskan, karena Allah tahu semua yang engkau akan ucapkan, semua yang engkau akan lihat, semua yang akan engkau kerjakan, kemana saja kaki akan melangkah, apa saja tulisan, apa saja perbuatan, semuanya lengkap ditulis oleh Allah, walau engkau belum melakukannya, dan itu telah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya kita saja, seluruh makhluk ini semua ada tulisannya. Namun kita fokuskan catatan takdir kita masing-masing. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, ilmu Allah. Yang kedua, keadilan Allah. Dan dalam keadilan Allah itu kita wajib memahami dalam takdir ini Allah tak pernah menzolimi siapapun dengan takdirnya. Allah tak pernah menzolimi siapapun dengan takdirnya. Kenapa? Allah maha adil. Allah nggak pernah salah dalam keputusan. Dan keputusan itu takkan ada di dalamnya sedikit pun kezoliman. Dan rahasia memahami takdir itu, Allah maha adil itu ada di dalam Hakimun. Ayat tadi dalam surah Al-Hujurat. Allah tutup ayat dengan apa? Alimun, Hakimun. Alimun sudah kita bicarakan tadi. Satu sudut penting atau satu rumus penting untuk bicara takdir agar kita paham, Allah itu alimun. Tambahkan lagi, Hakimun. Allah itu maha hikmah.
Salah satu di antara maknanya, ada beberapa makna tentang nama Allah Hakim, namun salah satu di antaranya, dan ini yang berhubungan dengan ayat ini, maknanya adalah Allah Maha Adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar tanpa salah dan keliru. Tapi untuk bicara takdir, kita fokus kepada sudut, yaitu Allah adil. Allah nggak pernah menzolimi siapapun. Sehingga ketika Allah telah tuliskan, baru kita kerjakan. Dan dalam tulisan itu, bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, Namruz, kaum Lut, kaum Ad, dan antek-anteknya sampai hari kiamat. Tertulis bahwa mereka kufur sampai mati tidak beriman dan mati di atas kekufuran. Itu bukan penzoliman. Kenapa? Hakimun. Itu adalah keadilan. Kenapa? Hakimun. Allah itu hakim. Allah itu maha adil, maha hikmah. Kenapa Fir'aun sampai mati tak beriman? Persis. Kenapa Abu Thalib sampai mati tak beriman? Persis. Kenapa Abu Jahal sampai mati tak beriman? Persis. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul sampai mati tak beriman? Di dalamnya hakimun. Allah letakkan segala sesuatu dengan penuh keadilan, dan dalam keadilan itu Allah tak menzolimi Fir'aun, Allah tak menzolimi Qarun, Allah tak menzolimi Namruz, Allah tidak menzolimi kaum Lut, Allah tidak menzolimi kaum Ad, Allah tidak menzolimi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dan yang seperti itu sampai dunia kiamat. Mereka yang telah tertulis Anda di neraka, tak ada penzoliman terhadap mereka. Kenapa? Karena Allah tak pernah menzolimi siapapun. Menggabungkan dua ini membuat manusia akan mengerti takdir Allah itu ada dan tak ada kezoliman di dalamnya. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan by takdir, pakai takdir. Segala sesuatu ada takdirnya sudah. Ada catatan takdirnya sudah. Kok bisa ada catatannya? Alimun. Allah maha tahu. Karena Allah maha tahu, maka segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang terjadi pakai takdir. Ada catatan takdirnya. Kemudian ambil Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49 juga. Engkau melihat pelaku maksiat ketakutan terhadap apa yang ada dalam catatan kitabnya. Dan dia berkata, ada apa dengan kitab ini? Tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar, kecuali ditulis oleh kitab tersebut. Wajadu ma'amilu hadira. Mereka menemukan semua yang pernah mereka kerjakan di permukaan bumi hadir dalam catatan itu, ada dalam catatan itu, detail sekali. Lalu Allah tutup dengan wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Itu penduduk neraka. Ayat ini bicara tentang penduduk neraka. Ketika Allah bicara tentang penduduk neraka, berarti catatan takdirnya adalah penduduk neraka. Allah berikan kata kunci di akhir ayat,
wala yadhlimu rabbuka ahada. Engkau menjadi penduduk neraka, Allah tak menzalimi dirimu. Engkau berhak untuk dapatkan itu karena ulah perbuatanmu. Maka catatan takdir adalah ilmu Allah yang maha luas yang Allah tuliskan, di dalamnya tak ada penzoliman apapun. Yang bisa memahami ini dengan baik dan benar, biiznillahi azza wa jal, bisa memahami takdir dengan baik dan benar. Ini yang bisa ana sampaikan, waktu terbatas, dan untuk menyempurnakan, kalau masih ada yang sulit, ragu, tanyakan, masih ada waktu, kita bersama sampai jam 7:15. Ya 7:15 ya, 6:45. Masih ada waktu kita sekitar 25 menit untuk antum bertanya dan ana menjawabnya untuk mempertegas masalah tadi. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada yang nggak paham? Silakan. Cik. Masalah ini ya, jangan masalah lain ya. Nah, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita Ustadz sebagai masyarakat menyambungkan dengan meyakini bahwa apa yang terjadi dalam negara kita ini sebagai mutlak dari takdir Allah. Seperti kita melihat banyaknya masyarakat yang merasa takut, gelisah ketika mendengar keputusan pemimpin kita, misalnya menaikkan harga-harga sembako, BBM dan lainnya. Sehingga Ana melihat banyak yang mengeluh, takut dengan masa depannya, bahkan takut tidak bisa hidup lagi dan lain sebagainya karena mungkin takut tidak bisa membeli dan hal-hal lainnya. Padahal kalau konteks dalam Islam itu sebagai takdir dan apa yang sudah ditakdirkan pasti kita jalani. Tapi bagaimana masyarakat dipahamkan supaya bisa lebih yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan kita bisa lewati tanpa harus mengeluh dan memiliki rasa takut yang berlebihan, Ustaz, terhadap hal-hal yang terjadi, keputusan-keputusan yang terjadi di negara kita ini, Ustaz. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayangnya pertanyaannya di luar tema. Yang Ana ingin antum tanyakan adalah, Ustadz, untuk memahami tadi Ana masih ada keraguan memahaminya, Ustadz. Ada satu titik yang Ana nggak bisa paham. Itu yang ingin Ana kalau ada di antara antum yang ingin menanyakan, itu yang Ana maksud dalam poin ini. Adapun pertanyaan tadi agak lebih luas dari tema yang ya, dari inti yang ingin antum bertanya gitu loh. Kenapa? Karena memang itu sedang berbicara tentang keadaan kita sekarang, keputusan pemimpin kita dan kerisauan manusia. Panjang jadinya jadi. Jawabannya jadi panjang juga sementara waktu kita terbatas. Ana ingin pertanyaannya adalah, ini loh takdir yang Ana bahas tadi. Kemudian Ustadz, Ana ada kerumitan di titik ini, memahami ini gitu, memahami apa yang Ana sampaikan tadi. Ana ada kesulitan memahami dari titik ini. Gitu. Itu loh yang Ana maksud. Mudah-mudahan antum paham. Adapun yang sekarang ini adalah keadaan kita sekarang. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan keputusan pemimpin, bagaimana kita tidak risau, bagaimana kita rileks memahaminya, dan bagaimana dan itu lebih luas daripada apa yang tadi Ana bicarakan. Yang ingin Ana bicarakan tadi, yang ingin Ana sampaikan tadi, bahwa
takdir itu ada, takdir itu tidak menzolimi, takdir itu lengkap, detail, dan walau tercatat, walau Anda belum kerjakan, dan itu bukan hal yang rumit bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penzoliman di dalamnya. Jadi izinkan Anda untuk mengatakan pertanyaan ini memang berkaitan dengan takdir juga, tapi lebih kepada bagaimana sikap kita kepada sifat pemimpin kita dalam kondisi sekarang agar kita tidak risau. Itu lebih daripada pertanyaannya. Soal apakah dia takdir Allah, pasti takdir Allah. Itu pasti. Pasti dalam catatan takdir sudah ada. Risau Anda pun sudah ada dalam catatan takdir. Siapa yang risau, siapa yang tidak risau itu sudah ada. Jadi panjang nanti kalau kita ingin menjawab ini. Gitu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ini. Antum mengajak Anda untuk berbicara ke bab yang lebih jauh daripada bab takdir. Kondisi sekarang, memahami kondisi sekarang gitu lah. Ya mungkin hanya bisa mengatakan jangan risau, jangan takut. Jangan takut. Keadaan sekarang itu lebih ringan daripada Belanda dulu ngebom kita. Daripada Jepang dulu nyerbu kita. Lebih rumit lah dulu Belanda ketika menjajah, Jepang ketika menjajah. Keadaan kita sekarang ini jauh lebih ringan daripada kondisi itu. Nah, kenapa rumit? Ayah dan ibu kita saja pendidikannya tidak sehebat pendidikan kita. Mereka bisa menjalani semua itu. Ada rezekinya, ada kita lahir. Kita menjadi direktur juga, kita menjadi pemimpin perusahaan juga, kita buka rezeki juga. Kita dapat rezeki juga, orang tua kita nggak punya mobil, kita punya mobil juga, lewat juga masalahnya. Jangan diragu-ragu, jangan ditakut-takutkan banget. Dan kebiasaan syaitan adalah menanamkan rasa takut. Karena manusia kalau sudah masuk ke dalam dirinya rasa takut, itu biasanya tindakannya itu abnormal, di luar normal gitu. Nggak normal perbuatannya kalau dia sudah berbuat berlandaskan dengan rasa takut. Manusia kalau sudah terlalu takut, itu biasanya dia nggak normal berbuat. Tindakannya tidak normal, pola berpikirnya tidak normal. Maka nggak perlu takut, serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengatur segala-galanya. Soal kemudian, apakah ini takdir Allah? Jawabannya ya, takdir Allah. Ya. Indonesia pernah berlalu pada masa-masa yang jauh lebih rumit dari masa yang sekarang. Wallahu alam. Itu saja jawaban Anda ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah doa itu bisa merubah takdir seseorang? Pertama, doa itu bagian daripada takdir. Kan Anda berdoa kan? Berdoa. Kalau Anda berdoa, berarti sudah ada dalam catatan takdir Anda berdoa. Jangan pahami bahwa doa itu bukan bagian daripada takdir. Kan sudah kita katakan tadi, semuanya pakai takdir. Sampai doa kita itu pun ada dalam catatan takdir. Tanggal sekian, bulan sekian, malam sekian, nangisnya seperti ini, doanya seperti ini gitu. Sudah ada dalam catatan takdir. Dan sudah ada juga dalam catatan takdir, doa Anda ketika itu dikabulkan atau tidak. Sudah ada juga dalam catatan takdir. Bukankah Anda ketika berdoa, yang Anda minta itu sesuatu yang belum ada? Betul atau tidak? Contoh, Anda belum punya anak. Contoh, maaf tanpa mengurangi rasa hormat, Anda masih miskin. Anda berdoa, ya Allah lapangkan rezeki saya. Ya Allah buka pintu rezeki saya pada saya, luaskan. Itu belum terjadi pasti, karena Anda minta kan? Pun dalam catatan takdir ada, dikabulkan apa tidak. Sekiranya dikabulkan, maka permintaan Anda yang belum ada tadi jadi ada. Ya atau tidak? Ya Allah berikan saya anak, keturunan. Anda meminta sesuatu yang belum ada. Dan dalam catatan takdir, doa Anda itu dikabulkan. Akhirnya, awalnya tidak punya anak, punya anak. Berubah nggak catatan takdir? Berubah. Berubahnya dari titik, awalnya tidak punya, menjadi
Punya, penyebabnya adalah doa yang dikabulkan. Begitu loh memahaminya. Bukan catatan takdir dirubah. Enggak dirubah. Seperti itu catatan takdir. Semuanya lengkap. Tapi terjadi perubahan dalam hidup dirimu disebabkan doamu yang dikabulkan Allah. Terjadi perubahan dalam hidup Anda ke arah yang Anda inginkan, itu karena doa Anda yang dikabulkan oleh Allah. Dan semuanya dalam catatan takdir. Terjadi perubahan, yes. Anda sekarang kaya raya. Anda sekarang perusahaannya maju. Anda sekarang menjadi, apa bahasa kitanya, miliarder. Dulunya kere banget sih. Anda tahu persis tuh, Anda buka toko fotokopi di situ di pojok itu misalnya gitu ya. Sekarang Masya Allah kekayaan Anda melimpah ruah. Ternyata itu disebabkan doa Anda suatu saat ketika menangis minta kepada Allah setelah sholat tahajud yang dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga terjadilah perubahan dalam hidup Anda dari miskin kepada kaya raya. Itulah makna perubahan. Itulah maknanya doa merubah takdir. Istri Nabi Zakaria, mandul. Orang mandul punya anak atau tidak? Di usia subur, wanita itu di usia subur tapi mandul. Bisa punya anak atau tidak? Usianya usia subur. 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Usia subur banget. 18 tahun. Namun wanita di usia subur ini sedang mendapatkan satu penyakit bernama mandul. Bisa melahirkan atau tidak? Tidak. Tidak. Itulah ilmu manusia dan itulah memang yang kita tahu. Baik. Ada wanita subur. Subur, Masya Allah, saking suburnya, anaknya sudah 10 orang. Sekarang wanita itu sudah tua. Apakah masih bisa punya anak? Padahal dulu di usia subur, dia punya anak. Sekarang udah tua. Masih punya anak? Gak bisa. Tua itu sendiri menghalangi wanita punya anak. Karena sudah selesai suburnya, sudah nggak ada lagi. Ya kan? Sudah nggak punya anak lagi. Ya usia 60 tahun, 60 sekian tahun. Kenapa? Memang ini wanita subur di usia subur. Sekarang yang usia subur ini sudah berada di hari tua. Itulah dua keadaan istri Nabi Zakaria. Ia sudah tua, tuanya sendiri adalah penyebab tak punya anak. Ia mandul. Dua-duanya gabung. Makin berat untuk punya anak. Dalam istilah ilmu manusia, makin mustahil punya anak. Namun Allah mengatakan kepada kita, suatu saat Nabi Zakaria berdoa. Lalu kami kabulkan doa Zakaria. Lalu kami perbaiki rahim istrinya. Lalu Nabi Zakaria punya anak dan Allah yang langsung memberi nama anak itu. Karena engkau seharusnya dalam rumus manusia, engkau tak punya anak, gak punya keturunan. Kami hidupkan anakmu untukmu. Kami kasih nama Yahya. Yahya artinya hidup. Di kondisi yang manusia mengatakan gak akan ada lagi anak yang bisa hidup untuk engkau, kami hidupkan untukmu anakmu dalam kondisi istrimu benar-benar mandul dan sudah tua, kami kasih nama Yahya. Bukti bahwa kami menghidupkan dia. Dalam rumus kalian mustahil, tak ada yang mustahil bagi Allah yang maha bisa segala-galanya. Namun di dalam ayat Al-Quran dikatakan, itu karena doa. Maka doa merubah takdir. Bukan merubah catatan yang sudah ada. Semua catatan itu ada. Namun berubah. Ada sesuatu yang berubah. Masa sih orang mandul sudah tua melahirkan? Sehingga ketika malaikat memberikan kabar kepada Nabi Zakaria, Nabi Zakaria juga kaget.
bisa punya anak, kami kan udah tua. Istri saya mandul lagi. Kata malaikat, bahwa Rabbmu maha berbuat apapun yang dia mau. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia mau. Nggak ada yang nggak bisa. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas. Rabbmu berkata, wahai Zakaria, semua itu bagiku enteng, gampang, nggak sulit. Dan kami akan menjadikan dia sebagai tanda-tanda kebesaran kami dan kemahakuasaan kami. Terbukti. Mandul saja nggak bisa punya anak. Tua saja nggak punya anak. Kok bergabung tua dan mandul bisa punya anak? Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah maha mampu segala-galanya untuk berbuat. Dengan lahirnya Nabi Yahya. Jadi ini dia jawaban kita tentang doa tadi. Bukan berarti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah hapus catatan takdir, Allah rubah yang baru. Enggak begitu. Enggak begitu memahaminya. Ya, enggak begitu memahaminya. Catatan takdir tidak berubah. Nabi SAW mengatakan bahwa rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, enggak akan diturunkan lagi untuk merubah. Enggak, pena itu enggak nempel lagi untuk membuat sesuatu dalam catatan itu. Maka tak ada yang berubah dalam catatan takdir, namun ada yang berubah dalam kehidupan kita karena doa. Yang tadi berdoa, ya Allah kayakan saya, kayakan saya, kayakan saya. Berubah. Miskin jadi kaya. Berubah enggak itu? Ya Allah kasih saya keturunan, ya Allah kasih saya keturunan, berubah. Jadi punya keturunan. Walaupun sudah 20 tahun menikah, baru dapat keturunan. Padahal ketika nikah dulu istrinya subur-suburnya. Istrinya masih 18 tahun. Setelah 20 tahun, istri sudah berusaha 38 baru hamil. Harusnya kan di masa subur tuh. Ini sudah dimulai di usia senja subur. Masih ada subur juga tapi masih udah senja di usia 38. Begitu. Terjadi perubahan. Kita merasakan perubahan itu dan perubahan itu penyebabnya adalah doa yang dikabulkan. Maka doa kita adalah bagian daripada takdir, diijabahnya bagian daripada takdir. Ketika diijabah kita merasakan perubahan itu dan semua itu bagian daripada takdir. Dan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz tidak dirubah-rubah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, yang tertulis tak menimpamu, takkan menimpamu. Wa ma akhta'aka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, yang tertulis datang menimpamu, tak akan meleset. Berarti kalau tertulis di sana tak akan ada anak selama-lamanya, sehebat apapun kita berdoa tak akan punya anak untuk selama-lamanya. Kenapa? Sudah tertulis nggak punya anak untuk selama-lamanya. Semoga difahami dengan baik dan benar. Jadi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani rahimakumullah, kata kunci untuk memahami takdir ada dua. Satu, Allah Maha Tahu. Dua apa? Allah tak pernah menzolimi. Kesalahan pertama bagi orang-orang yang mengeluarkan perbuatan manusia dari takdir Allah. Takut dia tidak meyakini bahwa Allah tahu segala-galanya. Dan kesalahan berikutnya adalah orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, Allah zolim kepadanya. Dan itu salah, Allah tidak zolim kepadanya. Itu keadilan, bukan penzoliman. Kenapa? Keputusan dia penduduk neraka disebabkan perbuatan dia. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Hanya satu pertanyaan di sini yang silakan Pak. Bismillah, izin Ustaz, menyambung tadi pertanyaan yang masalah doa akhirnya bisa terjadi perubahan. Apakah memang ada takdir yang
Apa maksudnya sudah ditentukan bahwa takdir ini bisa berubah jika ada doa atau ada seperti atau ada yang lain gimana Ustaz? Maksudnya apakah takdir itu sudah ditentukan ini bisa berubah apabila ada doa atau memang tidak bisa berubah sama sekali? Demikian, jazakallahu khair. Biarkan menjadi rahasia Allah yang mana yang dikabulkan, mana yang tidak. Allah yang berhak untuk menentukan mana yang ia kabulkan, mana yang tidak dia kabulkan. Bukan, oh kalau begini-gini doa-doa di bab ini ya itu bisa dikabulkan. Kalau doa-doa bab ini nggak akan bisa dikabulkan. Nggak begitu. Tapi kita disuruh berdoa dan Allah yang punya kekuasaan mutlak mengabulkan atau tidak. Ketika Allah kabulkan doa kita, maka kita akan merasakan perubahan itu. Dan perubahan itu dari doa kita yang dikabulkan. Wallahu alam. Adapun kalau yang Anda pahami tadi, kalau ini ya, ini kalau berdoa bisa dikabulkan, bisa berubah. Kalau ini berdoa bisa tak bisa dikabulkan dan tidak bisa berubah. Bukan begitu. Bukan begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi Allah menyuruh kita berikhtiar. Dan ikhtiar itu banyak. Salah satu ikhtiar itu bernama doa. Salah satu ikhtiar bernama doa. Allah menyuruh kita berikhtiar menjadi penduduk surga. Dan cara berikhtiar menjadi penduduk surga itu banyak. Kita sholat, kita baca Quran, kita pengajian, kita berinfak dan bersedekah, kita menjadi orang yang jujur, kita ramah kepada manusia, kita baik kepada tetangga, kita taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, kita tidak membuat keonaran dan keributan. Itu bahagian daripada ikhtiar untuk masuk surga. Salah satu di antara ikhtiar itu, berdoalah kepada Allah minta surga. Itulah manusia dan ikhtiarnya untuk menjadi penduduk surga. Dan tentu harapan kita, ikhtiar kita terwujud. Doa kita dikabulkan. Namun ketahuilah bahwa doa itu ikhtiar kita di antara sekian banyak ikhtiar kita agar kita menjadi penduduk surga di akhirat. Semoga difahami. Wallahu a'lam. Jika kita sudah tertulis sebagai penduduk surga dan penduduk neraka, bagaimana menghindari pikiran tentang jika sudah dituliskan, apa gunanya, buat apa kita berusaha? Antum berusaha enggak untuk dapat rezeki? Berusaha enggak untuk dapat rezeki? Kan sudah dituliskan. Untuk apa usaha? Kan tulisannya sudah ada. Kok giliran cari duit enggak rumit memahaminya, giliran cari surga jadi rumit gitu. Aneh antum. Surga itu lebih besar daripada rezeki. Antum mau cari duit nih nanti nih. Ada yang buka toko, ada yang buka ini, ada yang buka itu kan. Ada yang jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Antum sedang berusaha cari rezeki. Betul atau tidak? Sulit nggak memahaminya? Enggak. Kenapa? Walaupun sudah ada catatannya, tapi saya harus berikhtiar. Dan Allah ketika menuliskan itu, Allah maha tahu ikhtiar saya. Dan mana dari ikhtiar saya itu yang akan mendatangkan rezeki. Kenapa rumit? Apa rumitnya? Antum sekarang ini buka toko untuk cari keuntungan, cari apa dalam bahasa kita sekarang? Cari untung lah.
cari keuntungan, cari cuan, cari apa namanya itu zaman bahasa kita sekarang, mencari keuntungan bisnis, ya perusahaan, ya toko, ya antum ke yang jadi karyawan, yang jadi macam-macam lah usaha manusia, dan itu nggak rumit bagi dia. Saya harus mencari rezeki, saya harus ke pasar, saya harus buka toko, saya harus bawa ini ke sana dan ke sini, saya harus safar. Rezeki saya tertulis, iya, tapi saya harus lakukan ini. Kok nggak rumit? Enggak, Ustadz. Hal yang sama, nggak rumit. Harus begini untuk masuk surga. Apa yang rumit? Harus begini untuk terhindar dari neraka. Apakah rezeki dunia bagi Anda lebih besar daripada rezeki masuk surga? Nggak mungkin. Nah, kenapa dalam rezeki yang kecil nggak ada masalah, dalam rezeki yang besar jadi masalah? Harusnya lebih tidak masalah lagi dalam rezeki yang besar. Yang kecil saya saja berikhtiar mati-matian, keluar jam 7 pulang jam 5. Rezeki yang kecil loh. Masa rezeki yang besar saya tidak berikhtiar? Nyerah saja ya sudah, nyerah kepada Allah, mau masuk surga mau masuk neraka. Enggak begitu. Waktu kita habis. Dan jadwal yang berikutnya lebih cepat daripada jadwal kemarin, jadi memang harus segera berangkat, harus segera diakhiri. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak menyerahkan segala-galanya kepada takdir, lalu kemudian berpangku tangan tidak berikhtiar dalam hal-hal yang dia ada ikhtiar di sana. Dan dia disuruh berikhtiar oleh Allah. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadamu. Dan tak ada manfaat untuk kita yang lebih hebat daripada surga. Maka tamaklah untuk sampai ke surga. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.